atas 80%, trennya masih seperti ini ya, kita bisa langsung melihat untuk quick count dari Kompas, kita bisa melihat siapa yang akan menjadi pemenang dari putaran kedua ini. Meskipun nanti hasil akhirnya tetap KPU yang akan mengumumkan. Oh iya, kalau itu sudah lah, kan kita sudah tahu bahwa at the end of the day yang mengumumkan adalah KPU. Tapi tradisi di dalam sistem demokrasi yang bekerja, itu apa yang kita bisa lihat dari laporan-laporan media yang kredibel. Dan saya yakin Kompas termasuk yang kredibel. Itu akan bisa dipakai sebagai pegangan. Dan oleh karena itu semakin cepat apa ini diketahui publik, maka kemungkinan juga akan lebih baik karena bisa meredam spekulasi-spekulasi yang tidak kita ketahui. Saya ingin tanya subjektivitas dari Prof. Hikam. Apa yang terjadi pada hari ini, meskipun ini masih 40% sebentar lagi, tidak berubah terlalu jauh. Tadi Prof mengatakan 0 sampai 40% ini tidak berubah terlalu jauh kecenderungannya. Artinya nanti kita tunggu 80%, 100%. Tapi kelihatannya pasangan Anies Sandi yang akan unggul dalam versi Litbang hitung cepat, versi hitung cepat Kompas. Apakah Prof Hikam juga memperkirakan hasil seperti ini sebelumnya? Jujur saja saya tidak sampai kepada prediksi yang seperti ini. Apa yang dipikirkan Prof Hikam? Yang saya tulis di dalam, misalnya di dalam komentar saya adalah ini akan neck to neck. Artinya sangat ketat. Jadi neck to neck sama head to head sama ya? Head to head ya biasanya orang menggunakan neck to neck ya, sangat tipis. Jadi kalau toh menang dan kalah itu sekitar 2%, jadi masih di bawah margin of error. Siapa yang menang pada waktu itu? Mungkin yang Prof lihat. Dua-duanya, kemungkinan dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi tipis menangnya. Tapi ya itu karena misalnya SMRC mengatakan bahwa yang akan unggul tipis adalah Anies Sandi. Meskipun kan itu semuanya masih dalam batas margin error menang. Ya makanya yang tadi saya katakan juga begitu. Kalau toh paslon 2 yang menang juga di bawah margin error, kalau toh yang 3 yang menang seperti itu. Tapi kalau kita lihat dengan quick count seperti ini, 41% yang sedang berjalan, tampaknya jauh melebihi margin of error. Oleh karena itu menurut saya memang apa yang saya prediksi sebelumnya yang neck to neck itu ternyata kemudian berbeda. Dan ini menjelaskan bahwa memang terjadi satu perubahan yang sangat serius antara putaran pertama dan kedua. Kemungkinan adalah yang memilih paslon 1 yang sebelumnya itu memang 100%. Hijrahnya itu berbondong-bondong. Nah, yang kedua juga itu menunjukkan bahwa memang motif untuk memilih itu memang dipengaruhi oleh dua hal yang sangat kontras. Di satu pihak memilih kecenderungannya adalah karena kapabilitas dan pengalaman, tapi di pihak lain juga ada sentimen primordial atau keagamaan. Yang Prof melihat itu jelas. Ya, sebab itu juga hasil yang dikemukakan oleh salah satu polling di survei yang ada dari satu lembaga yaitu di SMRC. Jadi menurut saya dua hal tadi itu sangat berpengaruh, yaitu pemilih dari paslon 1 yang berbondong-bondong, yang kedua juga karena ada motif yang berbeda sama sekali. Kita akan pastikan nanti hasil apakah paslon 1 dulu Agus Silvi itu perpindahan suara pada pilgub putaran kedua ini seluruhnya atau banyak mayoritas ke Anies Sandi atau tidak. Nanti kita akan lihat hasilnya exit poll yang akan kita ketahui paling cepat malam ini atau besok.